فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Syarah Umdatul Ahkam, seperti biasanya tafaddalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, disimak baik-baik halaman yang ke 236. Setelah dinukilkan kalam Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa lafaz junah tidak digunakan kecuali pada perkara yang mubah. Wastadallu aidan bima sabata an Umar bin Khattab anhu an Ya'la ibn Umayyah. Mereka juga berdalilkan, ini sekarang bahas pendalilan orang yang mengatakan hukumnya enggak wajib qasar dalam safar itu. Paham? Hukumnya hanya mustahab, sunnah. Wastadallu aidan, mereka berdalilkan juga dengan apa yang datang dari Umar bin Khattab anhu an Ya'la bin Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah qala, beliau berkata, qultu, aku berkata, li Umar bin Khattab anhu, kepada Umar bin Khattab anhu, laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yatinakumul ladzina kafaru. Tidak ada larangan bagi kalian untuk meringkas salatnya jika kalian khawatir orang-orang kufar memfitnah kalian, maksudnya untuk membunuh atau memerangi kalian. Faqad aminan nasu faqala ajibtu mimma ajibta minhu. Sungguh manusia telah aman waktu itu. Paham ya? Dalam kondisi aman. Maka beliau berkata, aku merasa heran dari perkara yang engkau merasa heran terhadapnya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatah. Jadi qasar itu ibaratnya sedekah, keringanan dari Allah Ta'ala itu loh. Shadaqatun itu adalah sedekah yang Allah Ta'ala sedekahkan dengannya untuk kalian, terimalah sedekahnya. Maksudnya apa sedekah nih? Qasar. Dipahami? Nah, faqalu, mereka mengatakan al-qasr shadaqah, qasar itu adalah sedekah. Fa idzan laisa wajib, berarti itu enggak wajib. Faqala al-mujibun, berkata orang-orang yang wajib qasar ketika safar, qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis faqbalu shadaqatah. Antum lihat fi'il amr itu, faqbalu shadaqatah, terimalah sedekahnya. Al-aslul amr yadul al-wujub. Memang kuat juga sebenarnya. Fa wajib alaina qabul sadaqatillah azza wa jalla, maka wajib bagi kita untuk menerima sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu sabata an Utsman radhiyallahu anhu annahu atamma as-salata bi Mina wa shalla khalfahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ghairuh. Dan mereka juga mengatakan telah datang dari hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melakukan salat sempurna di Mina, kemudian salat di belakang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya. Walau lam yakun al-itmam jaizan, kalau seandainya salat secara sempurna itu enggak boleh ketika safar, diperhatikan kitabnya ya, lama aqarrahu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah tidak apa? Para sahabat Rasulullah SAW tidak menetapkannya. Paham ya? Kalau seandainya enggak boleh loh ya. Tapi buktinya Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud salat di belakangnya pun apa? Sempurna salatnya. Kalau seandainya enggak boleh, niscaya para sahabat enggak ada yang menetapkannya. Bisa dipahami? Ini pahami dulu ya. Wa hadza madfu'un, ini pun masih ditolak. Madfu', masih tolak pendalilan tadi. Fa an Abdurrahman bin Yazid yaqul, shalla bina Utsman bi Mina 4 rakaat. Faqila dzalika li Abdullah bin Mas'ud fastarja'a. Tsumma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atain. Wa shallaitu ma'a Abi Bakar As-Siddiq bi Mina rak'atain. Wa shallaitu ma'a Umar Khattab anhu bi Mina rak'atain. Falaita hadzi min 4 rak'atan mutaqabbalatan. Dari hadisnya Abdurrahman bin Yazid yaqul, beliau berkata, waktu itu Utsman bin Affan salat bersama kami di Mina. Jadi imamnya berarti ya 4 rakaat. Faqila dzalik, kemudian dikatakan hal tersebut li Abdullah, kepada Abdullah bin Mas'ud anhu, fastarja'a, akhirnya beliau pun rujuk. Kalau yang pertama tadi kan seakan-akan Ibnu Mas'ud ikut juga itu loh, ya kan? Nah,
Tsumma qala, kemudian beliau berkata, aku salat bersama Rasulullah SAW di Mina 2 rakaat. Dan salat bersama Abu Bakar di Mina 2 rakaat. Dan salat bersama Umar bin Khattab di Mina 2 rakaat. Fala yatahadzi min 4 rakaat raka'atan mutaqabbalatan. Maka dia sekiranya hadzi bagianku dari 4 rakaat tersebut 2 rakaat yang mutaqabbalatan diterima. Karena posisinya semuanya kalau kita perhatikan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Paham ya? Ternyata apa? Ternyata Utsman bin Affan berapa? 4 rakaat. Bisa dipahami? 6. Kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara lebih banyak mana, memang para sahabat dan juga Rasulullah SAW 2 rakaat itu loh. Paham ya? Yang namanya khilaf seperti ini memang. Tapi kita baca dulu. Wastadallu bima taqaddam min hadits Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala wada'a syatra as-salah aw nisfa as-salah was-shawm 'anil musafir wa 'anil murdi' awil hubla. Dan mereka juga berdalilkan dengan apa yang kita lewati dari hadis Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah apa? Telah meringankan setengah salat dan puasa dari orang safar, orang yang sedang safar, dan juga dari orang yang murdi' menyusui, awil hubla atau apa? Atau orang yang sedang hamil. Qalu, mereka mengatakan, fa hadzal haditsu yadullu anna Allah Subhanahu wa ta'ala innama khaffafa lil musafir. Di sini hadisnya menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan keringanan hanya kepada orang yang safar. Fa adinalah fil qasr, maka diizinkan untuknya untuk qasr. Apa qasr? Meringkasnya, takhfifan faqat, untuk memperingan saja. 4 menjadi berapa? 2. Fahuwa rukhsatun, maka itu adalah keringanan. Kama annal fitra wal masah 'alal khuffain sata ayyam bilayalihinna, sebagaimana bahwasanya berbuka dan mengusap 2 khuf 3 hari 3 malam. Wa na'am rukhsatul musafir. Ini rukhsah untuk orang musafir. Namanya rukhsah itu wajib atau tidak? Ini kalau pendalilan ini enggak wajib kan? Ayo. Qasr juga rukhsah, berarti enggak wajib menurut pendapat yang disebutkan sini. Bisa dipahami? Ya juzu lahu fi'luhu wa tarkuh, boleh dia mengerjakannya, boleh juga dia meninggalkannya. Antum sedang safar atau antum mukim, sakit dingin sekali, harus pakai kaos kaki, boleh enggak dia? Nah, misalkan setiap kali wudu dilepas, kemudian istilahnya apa, barakallahu fi, ketika dia wudu dilepas diusap, boleh enggak? Boleh, bebas, rukhsah, keringanan. Bisa dipahami? Naam. Wa hadzal qaul la yantahid li raddi dalalatil hadis. Dan pendapat ini la yantahid, tidaklah bangkit untuk membantah penunjukan hadis tersebut. Maksudnya belum dianggap kuat untuk membantahnya. Paham ya? Belum bangkit untuk membantahnya. Nah, qalu, mereka mengatakan, wa qad jaa'a bi hadits Aisyah anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaksur fis safar wa yutimmu wa yuftir wa yasum. Nah, kita lewat tadi ya, hadisnya enggak apa, hadisnya tidak sahih ya, la aslahu ya. Dan mereka mengatakan sungguh telah datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau mengqasr ketika safar, kemudian sempurna berpuasa dan berbuka. Wa hadza haditsun la yasbut kama taqaddam. Hadisnya tidak sahih sebagaimana kita lewati. Bisa dipahami ya? Yang sahih, yang ma'ruf itu qasr. Qala Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah. Beliau punya kitab namanya Diya'us Salikin fi Ahkami wa Adabil Musafirin. Bagus sekali kitabnya itu. 1 jilid. Berkata Syekh Yahya asbahullah, fa hadza hasilun ma lahum minal adillah. Maka hal ini terjadi apa yang telah ada pada mereka berupa dalil-dalil ala jawazil itmam bis safar, mengenai bolehnya apa? Salat sempurna di waktu safar. Pahami Bapak ini? Kama dzakara dzalika Nawawi fil Majmu', sebagaimana disebutkan hal tersebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Bagus sekali kitabnya. Wa Syaukani fil Awtar, bagus juga. Wa ghairihi man, selain mereka, wa radda man qala, dan beliau membantah orang yang mengatakan biwujubil qasr ala istidlalihim bima ya'ti. Dan juga dibantah oleh beliau, nah barakallahu fiik, mengenai wajibnya mengqasr atas pendalilan mereka sebagaimana akan datang. Bisa dipahami enggak? Jadi Imam Syaukani, Imam Nawawi, paham ya? Nah, dan juga yang selain mereka membantah orang yang mengatakan wajibnya mengqasr. Bisa dipahami? Bisa dipahami nih? Jadi yang
Yang dibantah oleh Imam Syaukani, Imam Nawawi, dan juga dijelaskan oleh Syekh Hayat ini adalah mereka-mereka yang mewajibkan qasr. Amma istidlaluhum bil ayat, adapun dalil mereka dengan ayat, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada larangan bagi kalian untuk meringkas salat. Fal maqsud bil qasr huna qasus sifah bir ruku' wal khusyu' was sujud. Karena qasr ada berapa? Ada berapa qasr kemarin? Ada dua ya. Qasrul sifah dan qasrul apa? Al-adad. Kita lihat sini. Bahwasanya yang diinginkan dengannya adalah meringkas sifatnya, rukuknya, kekhusyuannya, sujudnya yang seharusnya panjang diperpendek, itu bisa dipahami enggak? Nah, wa takhfifil qiraah, dan juga meringan bacaannya. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu, wa tashmal qasrul adad, dan juga mencakup meringkas jumlah rakaatnya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikan itu. Wal ayatu qad ushkilat ala Umar wa ala ghairihi. Ayat ini sungguh telah dianggap iskal atas Umar dan atas yang lainnya. Fasa'ala anha Rasulullah SAW, kemudian beliau waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, fa'ajabahu bisyifa, kemudian beliau menjawabnya dengan apa? Dengan jawaban yang bisa mengobati. Wa anna hadha sadaqatan minallah wa syar'un syara'ahu lil ummah, bahwasanya qasr itu adalah sedekah dari Allah Ta'ala dan juga syariat yang Allah Ta'ala syariatkan untuk umat ini. Wa kana hadha bayanun, bayanun ya yang benar atau bayana? Wa kana hadha bayanan atau bayanun? Bayanun. Wala'alam, kalau seandainya karena ini posisinya di sini hadza itu penjelasan, hadza itu adalah yang dilewati sebelumnya itu, bisa jadi dia bayanan yang sengaja enggak tanwin karena dia nanti ta'wil masdar di jumlah setelahnya itu mudhaf ilaih. Kalau seandainya seperti itulah ya. Wa kana hadza, dan menjadilah ini merupakan penjelasan. Penjelasan dari khabarnya nanti. Penjelasan apa? Anna hukmal mafhum ghairu murad, bahwasanya hukum yang dipahami dari hadis tersebut bukannya diinginkan. Paham ya? Nah, berarti seakan-akan wa kana hadza bayana hukmil mafhum ghair murad, seakan-akan seperti itu. Paham ya? Nah, kalau seandainya yang diinginkan adalah apa? Adalah dia khabar kana. Paham? Seperti itu. Wallahu alam. Tapi kalau seandainya ini posisinya itu susunannya mubtada khabar, wa kana hadza bayanun. Nah, kalau bayanun padahal setelahnya ada tafsiriyah untuk menafsirkan, kayaknya kurang. Wallahu alam. Nah, tapi kalau seandainya ingin seperti tadi itu mungkin ada bisa. Wa annal junaha murtafi'un fi qasis salah 'anil amin wal khaif, dan bahwasanya al-junah yaitu larangan terangkat dalam mengqasr apa? Mengqasr salah bagi orang yang apa? Dari orang yang apa? Yang dalam keadaan aman, dan juga dari orang yang keadaannya apa? Dalam keadaan takut. Wa ghayatuhu, maksimalnya puncaknya, annahu naw'u takhsisin lil mafhum aw raf'in lah. Maksimalnya atau puncaknya permasalahan ini bahwasanya yang diinginkan adalah apa? Itu adalah jenis takhsis, jenis pengkhususan lil mafhum, untuk yang dipahami, aw raf'in lah, atau mengangkatnya, mengangkat untuknya, mengangkat larangan. Paham? Wa qad yuqal innal ayah iqtadat qasran yatanawalu qasr arkan wa takhfif. Dan sungguh dikatakan juga bahwasanya ayat ini berkonsekuensi makna qasran itu meringkas. Ayo. Meringkas, mencakup juga meringkas rukun-rukunnya, bitakhfif, dengan apa? Dengan apa? Dengan diberikan keringanan. Ayo. Li'anal ayata fi sya'nil khauf, karena ayat ini berkaitan masalah apa? Masalah orang yang dalam keadaan takut. Takut kalau seandainya orang kufar menyerang. Sudah pahami? Naam. Qala al-mu'allif asbahullah wal qasru qasran, dan qasr itu ada dua. Meringkas ada dua. Al-awwal qasus sifah, wasani qasul adad. Pahami baik-baik ini ya. Yang pertama yang diringkas itu sifatnya, seharusnya panjang jadi pendek. Kalau dia orang safar ya, sedang safar, maka boleh memperingan tadi.
Yang kedua qasrul adad, meringkas jumlah bilangannya. Yang 4 dari berapa? 2, 3, 8. Amma qasus sifah fayakunu fil khauf. Adapun meringkas sifat hayahnya, sifatnya yang seolah panjang dipendek, itu terjadi pada apa? Pada khauf, yaitu ketika dalam keadaan takut. Wa rubbama yakunu fil balad, dan bisa jadi kadang-kala terjadi di negeri sendiri. Wa yakunu fis safar, bisa juga ketika safar. Lima taqaddam min hadis Abdullah bin Abbas anhuma, sebagaimana yang sudah kita lewati hadis Ibn Abbas anhuma, faradallahu azza wa jalla as-salata ala lisan nabiyyikum fil hadar arba'an wa fis safari rak'atain wa fil khawfi rak'ah. Allah telah mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian ketika hadar itu mukim 4 rakaat, dan ketika safar 2 rakaat, dan ketika takut 1 rakaat. Sudah pahami ya? Nah, perhatikan. Wa rubbama yusalliha kama jaa fi hadis Ibnu Umar anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilatihi. Dan bisa jadi beliau melakukan salat tersebut sebagaimana datang dari hadisnya Ibnu Umar anhuma, bahwasannya beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW salat ketika safar ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Paham ya? Ini tentunya zaman waktu itu kendaraannya tidak seperti sekarang ini ya. Ya paling-paling bisa kuda, onta, atau keledai. Kalau zaman sekarang kan motor, mobil, kereta api, banyak kendaraan. Paham ya? Karena boleh, pendapatnya kuat, salat sunnah di atas kendaraan. Paham ya? Adapun salat wajib dimaksimalkan semaksimal mungkin turun. Kalau salat wajib, paham ya? Turun. Adapun salat sunnah bebas. Dia mau salat di atas kendaraan, ke arah mana kendaraan lewat. Paham ya? Mau ke arah manapun pun ngikutin arah kendaraan. Paham ya? Itu pendapatnya kuat kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib, upayakan semaksimal mungkin turun. Paham ya? Turun, mencari waktu yang kira-kira bisa turun. Bisa dijamak atau yang semisalnya, tapi kalau sholat wajib turun. Bagaimana kalau nggak memungkinkan? Fattaqullaha masata'tum. Baru pakai ayat itu. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Zaman sekarang alhamdulillah ya, kereta api sudah ada musolanya. Walaupun musola cuma muat 2 orang, yang eksekutif. Kalau yang ekonomi jangan berharap sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Eksekutif ada musolanya kecil itu, muat 2 orang. Paham ya? Nah, walaupun agak gerak-gerak tapi ada musolanya. Paham ya? Nah. Kalau yang ekonomi belum ada. Tapi maksimalkan tadi, kalau salat wajib turun. Kita lihat waktu itu Rasulullah salat di atas kendaraannya ketika safar, haitsu tawajjahat. Nah, sesuai dengan arah kendaraan. Jadi kemanapun sulit kalau kita ngarahkan kiblat kan kendaraan itu kan. Nah, yumi imaan, beliau mengisyaratkan dengan suatu isyarat. Yumi itu yusir artinya. Yumi itu yusir. Jadi beliau mengisyaratkan imaan dengan suatu isyarat, salatul lail, salat malam. Illal faraid, kecuali salat wajib, kecuali salat wajib, wa yutir ala rahanatih. Berarti ucapan kecuali salat wajib ini berarti di bawah gitu loh, secara umum. Paham ya? Nah, wa yutir ala rahanatih, dan beliau witir juga di atas kendaraannya. Sudah dipahami? Salat sunnah, salat witir sunnah atau bukan? Itu aman. Tapi kalau salat wajib dimaksimalkan turun. Sudah dipahami insyaallah ya? Na'am. Ada punya berikutnya. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang datang, biidznillah azza wa jalla. Nasallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.